sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nu. Ya, Kita Heru. bertemu lagi di podcast masalah kokarsi ya. Membahas tentang kokarsi sekarang part 2 ya Pak. Sekarang kita membicarakan resolusi tahun 2024. Mantap. Ya. Sekarang tanggal 26 Desember 2023. Sebentar lagi ganti tahun ya Pak ya. Ya. Ya Pak, saya mau menanyakan. Ini kokarsi ini kan yang sebelumnya part 1 Bapak bilang akan menerima anggota di tahun 2024. Itu kira-kira iurannya berapa Pak? Jadi memang rencana kita mudah-mudahan kita bisa istilahnya buka keran ya untuk anggota individu maupun anggota organisasi. Sehingga memang kepengurusannya sudah siap ya, pusat dan cabang. Sama cabang yang sudah kita kukuhkan ya, Jakarta Selatan dengan Bogor Raya ini firm untuk bisa menerima ya, anggota dan melayani, bukan hanya sekedar buka keran terima anggota, tapi kita bisa melayani, membantu secara maksimal permasalahan hukum ya, yang dialami, yang dikomplain dari pihak sana sini barangkali, gitu loh. Dan yang menarik pada nanya juga nih, kewajiban anggota itu apa berupa uang iuran. Memang sampai sekarang kami masih mendiskusikan ya besaran uang iuran per tahun. Karena kan juga kita tahu di sana sini sudah ada juga organisasi serupa, Nu. Ya, ada IDI, ada PPNI, ada IBI, ada macam-macam di sana gitu loh. Jadi jangan sampai kehadiran kami sebagai bayi yang baru lahir ini ya akhirnya akan mengganggu kakak-kakak seniornya lah gitu. Jadi bagaimana bersinergi termasuk dalam anggaran tadi ya. Jadi memang masih kami diskusikan, No. Berapa-berapanya nih ya. Mudah-mudahan tidak menjadi hal yang memberatkan. Karena kan tahu dari sana sini bahwa kehadiran Kokarsih ini sangat diharapkan peranannya secara nyata. Karena tadi kan diinformasikan kehadiran kami pada saat terjadi konflik hukum, sengketa hukum di rumah sakit, itu kami take over ya, bukan dampingin, tapi ambil alih untuk berhadapan langsung dengan yang komplain tadi. Ya. Berdialog, berdiskusi dengan perjanjian yang sudah ada di kami, sudah ada surat kuasa ya. Secara hukum tuh kami memang berwenang untuk dan atas nama anggota. Jadi itu nanti sehingga memang nih organisasi Kokarsi ya maaf ya Nu ya, kita bukan kaleng-kaleng nih, kita the best juga nih hadir ya dengan begitu banyak profesi advokat ya kan, dokter, nakes, semua yang pemerhati yang menyusun kerjanya tuh ada konsep, ada pedoman ya, yang ini kita lagi buat dalam buku pedoman kerja, sehingga pada saat nanti kami buka keran ya mudah-mudahan tidak ada komplain terhadap kinerja kami ya, janji-janji kami untuk bisa membantu. Karena mulai kita buka keran, di situ sudah mulai timbul masalah yang harus kita bela, terutama komplain-komplain tadi. Nah, sehingga sampai sekarang masih kami hitung-hitung ya, berapa yang anggota perorangan, anggota rumah sakit. Cuman sebagai gambaran begini, di rumah sakit itu kan sudah ada ya tim lawyernya juga kali ya. Itu rata-rata ya, dengan informasi yang kami terima ya, untuk rumah sakit kelas D ya atau C lah itu satu orang lawyer itu bisa 5 jutaan. Berarti setahun bisa 60 ya. Nah, kalau kami kan hadir begitu banyak advokat, banyak dokter nakes. Dan kami tidak juga seperti itu gitu loh. Mungkin bisa 2 atau 3 bulan ya. Ya, besarannya gitu misalnya ya kan. Sehingga rumah sakit juga ada saving, ada penghematan biaya dalam penanganan masalah hukum ini. Mungkin kita bisa kerja bareng dengan advokat yang itu. Sehingga cost-nya itu menjadi efisiensi dengan kehadiran Kokarsi ya, yang memang akan menghadapi yang dialami oleh anggotanya. Dan kami pastikan tim kami ya kerja secara profesional ya. Dan
hebat lah Nu. Ya, tim kita ini akan tampil mudah-mudahan memuaskan ya. Insya Allah. Jadi angka-angka tadi sudah ada gambaran ya kan. Rumah sakit kami hitung bisa ada efisiensi penghematan dengan kehadiran ini. Bukan menjadi pemborosan malah ya kan, kalau di sana kan ada aspek bisnis. Nah itu kita hitung juga gitu loh supaya efektivitas dan efisiensinya terjadi dengan mereka masuk menjadi anggota Kokarsi. Sedangkan untuk iuran yang anggota ya kan di sana di sini sudah ada tadi. Ya kita ancar-ancar kurang lebih mendekati itulah ya angka-angka yang realistis. Gitu No. Itu iurannya per tahun atau per bulan, Pak? Per tahun hitungannya, Oh, ya hitungannya kan. per Jadi kalau hitung-hitung dibagi 12 12 ya. ya ya apa ya? Efisien lah. Ada bocoran nggak, Pak, dikit? Tadi kan Kira-kira berapa gitu? sudah kasih gambaran kalau untuk rumah sakit kan bisa ambil 2 atau 3 bulan ya kan. Jadi kalau itu bisa 10 barangkali ya. Atau mungkin ada yang 5 ya kan. Setahun loh. Ya. Mungkin ada tadi kalau 3 kan kita masih ada diskusi kan ada rumah sakit kan tipe A, B, C, D, ada khusus, ada di sana nanti poliklinik, ya kan, puskesmas, lab, apotek, itu kan juga kita masih hitung-hitung. Ya, sehingga pastinya realistis sekali kalau kami ngebandingin dengan kos pembiayaan yang sudah dikeluarkan selama ini. Demikian juga untuk yang anggota tuh kan ada yang 1 tahun tuh 500, ada yang 300, ya kan? Ada yang 1 juta juga. Jadi ya yang jelas di bawah-bawah itulah masih make sense gitu loh. Kalau dengan ID, IBI dan lainnya itu gimana nanti kerja barengnya atau sinerginya gitu, Pak? Ya, ini kan kita berangkat dari satu perkembangan hukum kesehatan ya di Indonesia ya, yang sekarang ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 sehingga memungkinkan organisasi-organisasi profesi itu bisa tidak hanya satu, tapi bisa multibar. Nah, kami antara lain hadir di situ mengisi ya ruang-ruang seperti itu dan mungkin kami lebih kok makro sekali untuk bisa mengcover permasalahan hukum. Ya, kami senang sekali kalau bisa diterima sebagai kalau ini adik-adik baru, adik yang menyenangkan, ya kan? Kami menyadari itu di sana udah ada senior-senior, udah kakak-kakak ada. Mari kita kongsi ya menangani masalah hukum, masalah kesehatan di masyarakat. Jadi kami siap untuk kita sama-sama ya duduk bareng, berdiri sama tinggi untuk menangani segala permasalahan profesi di dalam rumah sakit, di luar rumah sakit, dan di industri kesehatan. Jadi mudah-mudahan sinergi, ya, sama-sama kita bisa saling bergandengan tangan, ya, kan semuanya tujuannya sama untuk membantu permasalahan profesi, ya, membantu masalah kesehatan masyarakat dan program-program pemerintah di dalam meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal, gitu Nu. Apa yang membuat Bapak ingin mendirikan perkumpulan Kokarsi ini? Ya, memang di latar belakangi pengalaman saya Nu panjang ya. Saya juga itu sebenarnya orang rumah sakit Nu. Yang dulu saya bekerja di Rumah Sakit Mata Aini ya. Di era-era 2000-an gitu ya. Bahkan saya di 2024 itu kuliah lagi Nu di UGM ya, Master Public Health itu ya karena saya ngelola rumah sakit kan dari pihak pemilik saya dari yayasan. Kemudian saya juga kuliahnya itu bersamaan di UGM saya kuliah di Urindo No. Untuk MKS kok tadi kan MPH. Jadi pengetahuan saya itu lengkap. Kalau di UGM itu kebanyakan kami mempelajari di dalam rumah sakit manajemennya, ya kan? Bagaimana apa yang terjadi dan kalau yang di Urindo itu kita mempelajari masyarakat sehat, ya, bagaimana derajat kesehatan bisa maksimal, program-program kebijakan pemerintah. Jadi saya mempunyai
di dalam dan di luar itu menjadi satu pengetahuan saya. Kemudian saya juga di era-era yayasan berubah jadi PT di rumah sakit, saya sebagai konsultan di banyak rumah sakit, di Kerawang, di Bogor, di Jakarta, ya, sebutlah Sumber Waras, gitu ya. Kemudian rumah sakit di Pelabuhan, Ya. Tanjung Priuk tuh, ya. Saya juga bukan hanya masalah hukum ya, saya kan juga pendidikan saya akuntan, saya manajemen, saya ekonom, ya, saya advokat, malah advokat saya dari tahun 2000 no. Jadi sekarang udah 20 tahun lebih ya. Ini gaper ya Pak ya? Nah, jadi apapun, alhamdulillah saya bisa uh, pelajari itu karena memang pendidikannya generalis tadi ya, sehingga saya coba, apalagi sekarang ini saya kuliah lagi nih, no, mahasiswa juga saya, no, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, ya, ambil Mantap. program MHKES, jadi Master Kesehatan juga itu nanti S2 lagi, S2 saya yang keempat nanti nih. Jadi pengetahuan yang generalis tadi saya coba ya, mendirikan satu perkumpulan ini dengan saya diskusikan ya dengan pakar-pakar, teman-teman yang tadi malah saya sebut ada 10 ya, 10 profesor ya, menjadi pembina, menjadi di Dewan Kehormatan Etik dan Profesi, ya kan, ada di perangkat-perangkat organisasi. Belum yang S3-nya banyak juga dokter ya gabung di vokasi ini. Jadi saya ini menggabungkan berbagai profesi ini bagi saya seni ya. Bagaimana ngulik, bagaimana mengkoordinir ya. Sehingga saya tidak menempatkan saya sebagai bos, sebagai komandan, tidak. Saya hanya koordinator. Jadi teman-teman yang begitu hebat ya, begitu profesional, yang luar biasa, dosen-dosen, pakar-pakar, praktisi-praktisi, karena ada banyak dokter yang dari dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, ya kan, dokter-dokter konsultan. Jadi ya mudah-mudahan ya pengalaman lapangan saya, pengalaman beliau-beliau itu yang luar biasa, sehingga bisa kami persembahkan ya kepada anggota, bisa hadir menyelesaikan masalah ya, dari masalah hukum. Kemudian juga kami kan secara prodik tadi sudah sampaikan seminar, webinar, pelatihan ya kan, agar kami juga jadi sebagai asesor dari BNSP, sebagai mediator dari Mahkamah Agung ya, karena saya sebagai advokat tahu itu bagaimana kita hadir sebagai mediator. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya plus teman-teman yang tadi 60 lebih itu, jadi tahun 2024 ini bisa secara nyata ya menangani segala permasalahan hukum bagi anggotanya dan kerja bareng ya dengan kakak-kakak kami ini, ada tadi ada ID, ada PPNI, ada IBI ya. Kita kongsi bagaimana yang terbaik supaya masyarakat sehat. Oke, Amin, No. amin. Ini pendirinya berapa orang Pak awalnya? Ya, pada saat pendirian di tanggal 99 itu di deklarasi ya, 45. Jadi 4 tambah 5, 9. 9. Sama tanggal berdiri ya Pak? Tanggal deklarasinya 9 juga. Bulan 9 juga. Jadi mudah-mudahan hokinya ini tanggal keberuntungan itu bisa keberuntungan bukan bagi Kokasih tapi bagi semua anggota dan masyarakat Amin. seluruh Indonesia. Amin. Harapannya begitu, No. Terus ini ada kaitannya nggak Pak dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, Ya, Undang-Undang betul. Kesehatan yang baru ya? Tadi saya juga cerita kan. Jadi kehadiran kami juga mengisi ya, kehadiran Undang-Undang Kesehatan tadi, di mana profesi-profesi kesehatan ya, yang sudah ada ya itu bisa menerima kehadiran multibar ya, dari jadi nggak monopoli. Nah kami hadir di situ ya, malah kami kan lebih luas lagi, nggak hanya sekadar pembelaan, pendampingan, tapi penyuluhan. Tadi kan kita hadir di masyarakat, di desa-desa, di kampung-kampung, ya Kokasih dengan tim yang sudah ada, kerja bareng dengan pemerhati, dengan Pemda, ya melakukan penyuluhan kesehatan, bagaimana ada penyakit apa di suatu daerah, ya ada menular, bagaimana biar masalah gizi buruk atau
eh, apa namanya, yang sedang tren ya ya, saat ini ya gitu. kekinian apalah itu semuanya nanti hadir kita stunting ya, nah itu Heeh, seperti itu misalnya, itu ada karena kita ada dokter kan, ada nakes, iya, jadi agak unik nih, Kokasi unik ya, dia bukan hadir hanya untuk membela profesi, tapi dia juga membuat memberikan masyarakat pendidikan. sehat ya, eh, dengan masyarakat kita bisa mempersembahkan satu pengetahuan agar masyarakat sehat ya kan, dan kami bisa hadir sebagai mediator di dalam masalah-masalah kesehatan. Karena kami kan sebagai konsultan tadi punya buku pedoman, Ya. punya buku satu, bagaimana mengatasi, melakukan ya advokasi itu. Jadi ya mudah-mudahan happy lah dengan kehadiran Kokasi gitu no. Itu kan dari berbagai profesi, Pak. Apa nggak susah itu ngabungin nih antara dokter, nakes, profesor dari berbagai profesi itu, Pak? Kan susah biasanya, Pak. Ya, Advokat-advokat sendiri. Biasanya kan perkumpulan gitu, Pak. ya, Perkumpulan advokat, perkumpulan nakes, ya, perkumpulan dokter sendiri. Nggak, kalau ini kan gabungan nih, Pak. ya, Antara orang bisnis, ya kan, nakes, advokat, ya. sama dokter gitu, Pak. Cakep pertanyaannya no. Jadi memang tadi saya bilang seni ini ya kan. Jadi dengan pengalaman lapangan saya ya sebagai konsultan di beberapa rumah sakit ya, banyak sekali waktu itu ya. Saya hadir bukannya sebagai konsultan hukum tapi konsultan bisnis dan konsultan manajemen. Sampai ada ya kalau di sana saya klien ya menyebut saya tuh konsultan 3 in 1. 3 bidang cukup 1 orang Pak Purwanto Kitung. Dulu jadinya manajemen ya, bisnis dan hukum dari semua rumah sakit itu bisa coba ditanyakan. Dewi Sri Kerawang. Ya, saya 2 tahun di sana. Kemudian Geraha Juanda di Bekasi. Ya, ada Kartini ya, di sana. Kemudian ada Bakti Kartini, ada Budi Lestari, ya kan? Ada banyak saya juga narasumber ya dari Arsi atau apa di sana, belum yang tadi di Jakarta ya, Sumber Waras, Aini, Di ya Bali kan? katanya, Pak. Ya, Di Bali gitu ya, di Geraha Bali ASI. juga ya ASI, Rumah Sakit ASI. Ya, saya diminta untuk bagaimana waktu itu yayasan berubah jadi PT dan bagaimana struktur organisasinya, bagaimana mengelolanya. Jadi pengalaman-pengalaman ini membuat saya yakin saya bisa diterima di kalangan rumah sakit gitu ya. Apalagi masalah hukum ya kita advokat kan. Nah, dengan kondisi seperti sekarang diperlukan pendekatan hukum ya, berkaitan dengan undang-undang kesehatan tadi. Ya mudah-mudahan ya pengalaman dan teman-teman yang hebat-hebat tadi ya kita kompak lah akan memberikan yang terbaik kepada anggota kita. Jadi itu Nuh. Oke. Itu orang taunya 3 in 1 jalanan ya, Pak ya. Nah, Kalau ini advokat 3 in 1, hukum, ya bisnis, manajemen. konsultan Hukum, bisnis, dan manajemen manajemen bisnis ya. dan hukum. Banyak memang pengalaman waktu itu ya, sehingga saya yakin sekarang saya pimpin ini Kohkasih ya bisa memberikan satu saya persembahan ya dalam membela, di dalam mencerdaskan ya kesehatan lingkungan masyarakat. Optimis saya dengan teman-teman yang begitu banyak dari di pusat dan di cabang. Malah nggak waktu lama ini sudah ada informasi cabang Semarang Raya. Di sana ada banyak profesor tuh, ya sudah masuk di dalam kepengurusan sana. Juga yang Makassar itu kan sekjen kita Profesor Dr. Agus Salim SHMH, Rektor Uki Paulus di sana. Dan beliau juga dalam waktu dekat mau mengukuhkan kepengurusan kota Makassar. Jadi dia sudah mempersiapkan. Misalnya ya pasti banyak juga profesor-profesor ya, karena kita gabungan ya profesor mana saja yang peduli kepada bidang kesehatan ya, untuk dikooperasi, welcome, kita terima. Ya, mari sama-sama ya, kita wujudkan visi, misi ya dari kokarsi dan masuk juga sebagaimana di akte pendirian tadi, sehingga bermanfaat untuk semua orang ya, seluruh rumah sakit, seluruh insan profesi termasuk industri kesehatan. Kapan-kapan kita bahas tentang industri kesehatan. Sana Ya, ada farmasi, boleh. ada alkes, bagaimana tuh kita hadir di sana
Oke. Begitu, No. Sekarang apa saja yang yang belum dicapai di tahun 2023 dan yang ingin dicapai di tahun 2024, Pak? Ya, jadi memang kan di 2003 ini sampai dengan penghujung ini kita masih ulik-ulik di frekuensi yang sama, pusat, cabang, dokumen, buku pedoman, kerja ya masih bersifat administratif tuh. No. Nah, nanti di 2024 ya, mudah-mudahan kita sudah bisa buka keran pendaftaran untuk anggota, pribadi, organisasi. Kemudian kita mulai perlihatkan dengan masyarakat ya. Bener nggak nih Kokarsi ya di dalam pembelaan terhadap anggotanya, di dalam penyuluhan-penyuluhan advokasi tadi, termasuk Darkumkes, Kesedaran Hukum Kesehatan yang masuk ke blusuk-blusuk dan di dalam mengadvokasi agar masyarakat sehat. Jadi harapan kita di 2024 ini resolusinya bisa secara nyata terbukti bahwa Kokarsi ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk dunia kesehatan. Amin, semoga tercapai resolusinya ya Pak ya. Ya. Dan didukung sama orang-orang hebat tentunya ya Pak ya. Ya, udah pastilah mereka care kok, peduli sekali. Ya, beberapa profesor itu teman-teman kita di sana komit ya untuk bisa mencurahkan pikiran pengalamannya di dunia kampus, ya, untuk bisa bersama-sama advokat yang lainnya juga, ya, apa yang juga diinginkan kita tadi, ya, bisa mengimplementasikan untuk mewujudkan ya, permasalahan atau harapan dunia kesehatan, baik si profesi maupun tentunya kalau dengan pasien keluarga ya kita bisa hadir ya mencari solusi karena mungkin konflik-konflik selama ini yang terjadi kan komunikasi yang mungkin nggak pas, ya, pelayanan, ya, informasi dan lain. Nanti kami hadir dengan pengetahuan yang sudah mumpuni, ya bisa mengeliminir, mengurangi, bahkan mungkin mudah-mudahan ya meniadakan konflik-konflik yang sampai seperti sekarang ya. Karena itu memang kami siap ya apabila itu tidak bisa diatasi sampai masuk ke ranah hukum kemana ya tim advokasi dan tim hukum dari Kokarsi akan senantiasa hadir ya membela anggotanya ya sampai kemanapun kami akan hadir dan seminar, webinar, semua pencerdasan ya masyarakat untuk hidup sehat ya, dalam pelayanan kesehatan menjadi kenyataan. Amin. No. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang apa harapan Bapak untuk para pengurus Kokarsi yang 65 orang ini kan susah nih Pak. Ya. Menyatukan pikiran orang-orang banyak begitu Pak. Ya. Nah, kebetulan sekarang kan zamannya sudah sosmed ya kan. Kita saling berinfo ya kan, saling WA. Ya. Dan memang ini juga menjadi pikiran saya untuk zaman sekarang mengkoordinir begitu banyak profesi dan orang-orang hebat ini itu nggak bisa untuk ketemu ya, secara fisik. Kita ketemunya di dunia Zoom, maya, ya. online, ya, webinar, Zoom, ya kan, secara elektronik. Jadi untuk itu Kokarsi itu meniadakan satu pertemuan fisik, kita pakai Zoom aja dan paperless, jadi surat menyurat kita udah meniadakan itu cukup dengan WA. Tapi untuk hal-hal yang bersifat nanti ada pembuktian hukum seperti ada surat-surat kuasa, surat tugas, surat perjanjiannya itu mesti Cetak, hard gitu copy ya, tandakan basah dari kami. Sehingga ini juga menjadi pikiran kita. Alhamdulillah ya dengan perkembangan zaman sekarang yang serba padat untuk lalu lintas tuh sulit ketemu ya kita sudah bisa dengan Zoom dan anggaran dasar kita juga memungkinkan untuk melakukan seperti itu tidak harus fisik ya dan model-model untuk bisa quorum ya dalam satu rapat itu juga sudah diciptakan ya mengantisipasi dengan cukup dengan WA ya Zoom gitu loh sehingga tiada yang namanya anggota yang tidak tahu
kan ada grup-grup besar ya dari 65, 68 malah sama dengan kita di kantor sini kan secara periodik. Kemudian ada WA di grup perangkat organisasi, ada di lembaga, ya kan, ada di komisi apa dan blast semuanya sehingga tidak ada yang tidak tahu ya secepat itu kita akan kasih tahu. Apalagi kesekjenan kita juga nanti kan memonitor bagaimana pergerakan di cabang-cabang ya. Kita kan juga sudah ada website ya. Itu juga nanti berfungsi sebagai media informasi yang hebat juga nanti kan di kesekjenan kita ini dengan kekinian sistem online ini semuanya akan cepat diinformasikan dengan pengurus dan anggota-anggota nanti. Kita bisa apa namanya dapatkan informasi dari luar ya. Apa tuh secara nonya tuh teknisnya tuh. Kemudian kita pilih ya kesekjenan ya blast ke yang bersangkutan. Jadi sistemnya mengelola, memanage daripada kepengurusan yang besar ini itu dengan kekinian akan mudah ya. Alhamdulillah gitu. Udah pada tahu berarti semua ya. dalam berapa menit udah tahu Sudah. semua. Karena kan memang zamannya kecepatan ya. Makanya ada respon time kita juga nanti harus cepat di dalam turun langsung ambil alih itu dari anggota-anggotanya kalau ada masalah. Jadi itu sudah menjadi concern kami gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap kompak kita ya kan, kerja bareng. Amin. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala direstui perjuangan-perjuangan teman-teman yang hebat ini. Amin. Sehingga bisa diterima nyata di masyarakat. Amin. Dan pemerintah dan Pemda gitu no. Nah, kalau untuk anggota Pak, itu nanti melalui web atau ada Google Form atau bisa daftar langsung. Ya. Nah, terus misalnya ada orang Bogor, apa harus jadi daftarnya di Bogor? Atau bisa langsung ke pusat? Ya. Gitu. Cakep pertanyaan itu. Jadi anggota ini kan tadi saya bilang ada kategori A yang bersifat individu, ada kategori B organisasi, ya. Ada yang malah C yaitu kehormatan. Yang A tadi anggota perorangan itu bisa mengisi Google Form semacam itu. Malah nanti kita mau buat sistem khusus semacam Google Form ngisi gitu. Nah, nanti setelah ada bayar iuran, ada klarifikasi, nanti kita keluarkan KTA dengan sertifikat anggota. Ya kan? Udah, ada apa-apa ya. Itu yang terdepan kan cabang. Jadi dia memang bisa ngisi di cabangnya atau di mana saja. Ya, dengan dia kan memilih tuh cabang mana gitu. Sedangkan kalau yang organisasi kategori B yaitu rumah sakit, ya puskesmas, klinik, apotek, ya kan, dokter praktek bersama, ya kan, mandiri, laboratorium, ada banyak lagi tuh dalam pelayanan kesehatan primer, tingkat 2, tingkat 3. Nah itu harus pakai namanya perjanjian, ada suratnya, perjanjian, ya, dan ada nanti kuasa. Makanya nanti yang tanda tangan antara anggota dengan pengurus pusat, ya. Dalam hal ini saya ya mewakili vokasi. Jadi kita firm dengan satu perjanjian tadi dan ada kuasa sehingga kalau ada apa-apa ya dengan kuasa itu kami bisa bertindak untuk di atas nama. Hanya perlu diketahui ya boleh untuk anggota tadi anggota organisasi rumah sakit apabila nanti masuk ke ranah hukum yang tidak bisa diselesaikan secara mediasi, ya nanti mesti ada surat kuasa lagi karena kan khusus kalau di polisi ataupun di peradilan umum gugatan gitu loh. Nah itu sudah kita pikirkan semua detail ya. Maka di dalam buku pedoman kerja nanti contoh-contoh form, formulir, tabel-tabel itu ada seperti itu. Sehingga setiap anggota
dari pengurus pusat cabang itu tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berkoordinasikan sesama teman sejawat dan ke pusat juga, karena kami akan kawal terus semua masalah yang ada di cabang, ya. Jadi tidak ada yang tidak kami pantau, sehingga komunikasi intent dalam mengatasi masalah menjadi masalah bersama. Ya kan? Jadi itu barangkali ya, Nuk ya. Ya, oke. Semoga semua harapan Bapak tercapai dan semua harapan anggota-anggota Kokarsi tentunya ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Jadi kita yang sekarang ini berada di Sekretariat Lenteng Agung, ya, apa yang menjadi resolusi 2024 bisa diketahui, kita kerja bareng ya dengan teman-teman di luar sana, ya, sehingga bisa maksimal. Kan tadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa menilai, bukan hanya program buku pedoman saja ya, secara konsep, tetapi implementasi diwujudkan dalam pelaksanaan yang menjadi nyata. Kehadirannya itu nyata bermanfaat gitu loh. Bukan hanya slogan. Insya Allah itu menjadi target-target ya, program kerja ke depan. Gitu, Nu. Ya, Heru ya. Kompak kita, Nu. Tuh. Mungkin ada yel-yel, Pak, dari Kokarsi. Ya kan, biasanya saya kalau beri sambutan itu di ujungnya kan ada, ya kan. Hidup Kokarsi, Kokarsi yes yes, ya kan. Kokarsi jaya, ya kan. Kokarsi untuk kita semua, nah, gitu lah. Dan kita hebatnya sudah punya Mars kan, Mars kita yang diciptakan oleh Bapak Dr. Arif SHMA, ya kan. Nah, dia ketua badan pengawas kita. Itu juga luar biasa kata-kata dan syairnya. Demikian barangkali sudah panjang lebar kita. Bertahap nanti ya dalam sesi-sesi part-part yang berikutnya, kasus per kasus bagaimana kita metanin ya, dan nanti narasumbernya juga dari teman-teman kita yang lain banyak sekali kan, profesor apa tadi, ahli-ahli rumah sakit maupun manajemen, dokter, nakes, kita bisa hadirkan di podcast Kokarsi ini. Begitu. Ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Terus. Amin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Oke, Nu ya. Makasih, Nu. Oke, makasih.